Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan Jupyter Lab tapi melalui Google Colabs bagi yang tidak menginstal Jupyter Lab-nya ya. Nah, di sini udah ada beberapa latihan. Nah, yang pertama itu di sini kita akan melakukan cara creating data. Nah, creating data maksudnya, nah di sini ada perintah load library, terus import pandas as PD. Nah, PD ini adalah pandasnya ya. Sekarang kita running. Nah, setelah running, kita akan selanjutnya nih. Nah, di sini udah ada tanda checklist hijau. Selanjutnya kita akan menulis perintah create data frame. Nah, data frame ini merupakan variabel ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan kolom. Nah, kolomnya ini terdiri dari nama, umur, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga kita menambahkan nama siapa aja yang akan kita masukkan dalam kolom tersebut. Terus kita running. Nah, sekarang kita show data frame-nya. Data frame yang telah kita masukkan di kolom tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada perintah create rows, new person. Nah, di sini new person di sini kita akan menambahkan nama seseorang pada kolom tersebut. Jadi ini perintahnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah nama yang kita masukkan tadi sudah masuk dalam kolom tersebut. Nah, ini dengan perintah upon row. Running. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini juga sama perintahnya. Ini adalah cara describing data, ya. Ini perintahnya sama seperti yang tadi, load library, import pandas SPD. Ya. Nah, kita akan nunggu tanda checklist hijau seperti tadi. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada perintah create URL. Nah, URL di sini kita menggunakan URL yang terserah sih kita mau menggunakan URL seperti apa. URL intinya URL yang bisa diakses. Nah, selanjutnya kita akan running. Nah, ini juga kita akan menambahkan load data. Nah, data frame di sini pada read CSV. Nah, data URL-nya juga kita menggunakan URL yang sama seperti yang di atas. Nah, di sini ada perintah show to rows. Nah, show to rows-nya itu terus kita akan menampilkan data yang ada pada URL ini dengan menampilkan 10 data pertama. Ya. Nah, perintahnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kenapa ini dari mulai 0 sampai 9? Karena komputer hanya membaca variabel mulai dari angka 0 dan 9 karena kita mengambil data 10 data pertama. Itu. Nah, selanjutnya kita akan show dimension data frame.shape. Nah, hasilnya akan 699,11. Nah, selanjutnya kita akan show statistik data frame descript. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada count, min, std, min, dan sebagainya. Dan selanjutnya ini ada latihan yang ketiga. Sama seperti yang tadi. Kita akan menggunakan load library import pandas SPD. Nah, selanjutnya kita akan running. Nunggu sampai checklist hijau. Dan yang selanjutnya kita create URL. Nah, URL yang digunakan bisa URL apapun, tapi di sini saya menggunakan URL yang sama seperti yang tadi. Ya. Nah, sudah di running. Nah, selanjutnya yang di bawahnya juga sama seperti tadi, kita menggunakan URL yang sama. Nah, di sini ada perintah select first row, data frame ilog 10. Di sini kita tampilkan. Nah, sepertinya di sini ada tulisan nama, ada name 10, berarti ini menunjukkan 10 yang di sini tadi. Dan selanjutnya ada
select 3 rows data frame .ilog 1.11. Nah, 1.11 ini maksudnya kita akan menampilkan data mulai dari urutan 1 dan urutan ke 10. Kenapa di sini 10? Karena ini 11. Makanya kita jika ingin menampilkan data ke 10, maka kita harus menambahkan 1 di sini. Jadi tidak bisa menulis angka 10 itu. Tuh. Jadi harus dilebihkan 1. Nah, seperti ini juga sama. Kita akan menampilkan data yang dari angka 3 sampai angka 10. Nah, selanjutnya ini ada perintah kita menampilkan data dari 690 sampai dengan nggak ada batasnya. Artinya, kita akan menampilkan data yang mulai dari angka yang ditulis ini sampai selesai. Kebetulan di sini data terakhirnya itu pada 698. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan set index. Nah, set index di sini ada perintah data frame sample code number. Nah, selanjutnya data frame sample code number ini ada 1033078 ini 3. Ini 3-nya ini merupakan, kita cari di sini. Nah, sampel code-nya ini ada 3 ini. 3 ini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang keempat. Nah, sama perintahnya juga load library, import pandas juga. Oke, sebentar kita tunggu running dulu. Nah, selanjutnya kita sama kayak sebelum-sebelumnya menambahkan URL yang sama ataupun beda, terserah kalian. Nah, selanjutnya kita copy juga. Nah, di sini ada perintah select first row data frame .ilog 5. Kenapa 5? Nah, 5 di sini akan di sini gitu. Ada name 5 dan di type sama dengan object. Nah, selanjutnya ada show top 2 rows where column thickness is 6. Nah, column thickness-nya itu sama dengan 6 head 3. Head-nya itu ada 3, berarti menampilkan 3 ya, 3 data. Nah, column thickness-nya itu 6 semua, berarti kita menampilkan column thickness yang ada angka 6-nya, tapi cuma 3 data gitu. Selanjutnya ini ada perintah show top 2 rows where column mitosis is 2. Ada 2. Berarti kita menampilkan data mitosisnya yang data yang ada mitosisnya itu 2 sebanyak 5 data. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini bisa kita lihat, nah hasilnya mitosisnya ini. Nah, selanjutnya ini ada perintah filter rows. Nah, filter rows ini adalah kita diperintahkan untuk menampilkan marginal addition itu ada dengan 3, marginal addition-nya 3, normal nucleoli-nya ada 7. Kenapa? Nah, di sini kita menampilkan 2 data. Di sini ada marginal addition-nya itu ada 3. Nah, ada 2 data, tapi angkanya 3. Dan selanjutnya itu normal neck-nya itu angkanya 7 ya. Oke. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, hasilnya 7. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.